Pertanyaannya sederhana. Kenapa harus hutan sih? Ya nggak sih? Ya, Tapi kan ada yang lahan kosong. Perlu kita diskusikan adalah cara dan lokasi. Ada 3 alasan utama kenapa sawit terpaksa akhirnya deforestation. Ya. Salam waras. Indonesia itu luas loh. Jadi padang rumputnya ada, alang-alang berjuta hektar ya. Tapi setiap kita ngomong tentang sawit, yang paling sering muncul justru deforestation. Hutan ditebang ya. Pertanyaannya sederhana. Kenapa harus hutan sih? Ya nggak sih? Ya, kan ada lahan kosong, ada ya savana misalnya. Dan kenapa dampaknya sekarang terasa dalam bentuk banjir di Sumatera? Bencana banjir dahsyat melanda wilayah utara Sumatera, yaitu di Sumatera Utara dan Aceh, dengan korban jiwa mencapai puluhan orang. Yang paling recent terjadi, sawit penting, tapi kenapa hutan yang ditebang? Jadi saya ingin lunaskan dulu deh. Ini bukan masalah saya anti sawit, bukan. Sawit itu penting untuk ekonomi petani sawit tentunya ya, dan industri nasional. Tapi yang perlu kita diskusikan adalah cara dan lokasinya. Luas perkebunan sawit Indonesia saat ini, kalau saya tidak salah itu sekitar 13,56 juta hektar. Itu artinya perubahan kecil saja dalam tata kelola sawit ini, itu akan memberikan impact yang bisa sangat besar terhadap lingkungan kita. Jadi again, kenapa bukan lahan kosong? Honestly, ada 3 alasan utama kenapa sawit terpaksa akhirnya deforestation. Ya, yang pertama mungkin ya tanah hutan lebih subur, makanya mereka enaknya hutan yang dideforestasi. Infrastrukturnya sudah ada dan biaya produksi lebih murah artinya, sehingga padang rumput dan alang-alang itu mereka bukan opsi utama, because it's not free actually ya. Dia butuh pupuk yang sangat ekstensif, perbaikan tanah dan waktu yang lama supaya dia bisa layak untuk sawit. Jadi masalahnya bukan cuma teknis, tapi juga masalah legalnya juga. Banyak lahan ya terdegradasi itu statusnya tidak jelas. Misalnya sementara hutan produksi secara hukum bisa dikonversi. Ya gitu deh. Jadi sini kita bisa tahu bahwa hal penting, ilegal itu belum tentu ekologis. Iya sih. Sekarang kita sambungkan ke realitas guys. Yang kita lihat setiap tahun, banjir di Sumatera yang barusan terjadi, hampir rutin, hampir di tempat yang sama. Baru banjir, terjadi banjir lagi. Dalam studi hidrologi, konversi hutan ke kebun sawit itu ya, itu sudah membuktikan ada peningkatan aliran air permukaan almost around 20% ya. Sedimen sungainya juga ya itu akan meningkat. Artinya apa? Air hujan lebih cepat lari, runs off-nya ke sungai. Sungai lebih cepat shallow, dangkal. Dan analoginya gini guys, hutan itu seperti spons, bukan SpongeBob ya, spons yang besar. Sawit itu seperti karpet tipis. Jadi kalau hutan dia spon, nampung airnya bisa banyak. Kalau karpet ya langsung jalan bos. Coba aja spon ganti dengan karpet, yaitu hutan ganti dengan sawit ya. Jadi jangan heran kalau air langsung meluap. Ini basic fisik, sangat basic fisik. Solusi masuk akal ya, tapi bukan dalam konteks idealis buta ya. Solusinya bukan berhenti menanam sawit. Ingat, hancur Indonesia kalau kita berhenti tanam sawit ya. Tapi berhenti menanam sawit di tempat yang salah. You have a lot of cost untuk pupuk dan lain-lain, tapi kan nanti akan ROI bos. Jadi optimalisasi kebun yang sudah existing. Hutan harus dilindungi guys ya. Daerah aliran sungai, das ya. Tata kelola yang tegas. Again, sawit itu penting, but
Hutan jauh lebih fundamental. You bisa hidup tanpa oksigen. Nggak sadar ini global warming. Habis kita. Kalau hutan hilang, banjir bukan lagi bencana ya, tapi konsekuensi. Jadi jangan selalu bilang itu takdir Tuhan. Ini bencana ekologi. Enggak, ini perbuatan kita. Pembangunan yang bagus adalah yang bukan cuma cepat tapi tepat. Ya, ekonomi jalan, ekologi juga selamat. Jadi ya, mudah-mudahan teman-teman semua ya, para yang memiliki kebun sawit terutama, please deh, kan nanti Anda juga dapat uang, bos. Ya enggak sih? Sawit sudah cukup, itu paling berapa kali panen udah kembali proyeknya. Cari lahan kosong lah ya. Jangan deforestasi, kasihan kita, anak cucu kita nanti gimana, bos. Oke? Salam sehat.